guys, balik lagi bareng gua Chris Ryan di Chris Ryan TV. Dan hari ini gua akan nge-review mobil teman gua, Marcel Darwin, BMW 2004 seri 5. Ini dia mobil. Oke, gue bakal nge-review mobil BMW-nya Marcel Darwin. Dan gue udah janjian di IP di daerah Darmawansa. Yuk, kita samperin. Pasti pakai masker guys. Tetap protokol harus nomor 1. Oke. Nah, udah janjian sama temen gue Marcel Darwin. No, orangnya tapi muda. Hot tapi. Wih, Marcel Darwin. Siap, brother gue nih. Gue kenal Marcel Darwin udah dari tahun 2009 kali ya. 2008, udah 12 tahun. Dari dia masih kinyis. Nah, sama lu juga. Gue juga kinyis ya. Terus berproses, gue juga salah satu orang yang mengawal kesuksesan karirnya Marcel Darwin lah. Sukses sekarang udah bukan hanya menjadi seorang pribadi pria, tapi sekarang sudah menjadi papa muda. Widih, hot papi. Baju baru dulu ya, hot papi ya. Jadi sekarang Marcel Darwin ini perawakannya juga udah beda banget, udah tenang, lebih dewasa ya. Hari ini gue bakal nge-review mobilnya dia, BMW 520 tahun 2004. Kita lihat terus seperti apa ya. Siap bro? Siap. Check it out. Nah, sekarang gua ada di mobil kesayangannya, Marcel Darwin. Lu mesti lihat mobilnya keren, ya. Tapi ada sesuatu yang paling menarik, mengungkapkan identitas Marcel Darwin saat ini. Wih, tempat anak tetap wajib ya. Inilah, kalau lu udah punya istri, udah punya anak. Iya. Kalau mau jalan-jalan pakai mobil kesayangan Tetap harus pakai ini. Dia nggak ada belakang kok, nggak ada depan. nggak ada belakang, karena di bawah umur 5 bulan itu anak ditaruh kartu nggak boleh ada depan. Karena bahaya pada saat kalau misalkan terjadi apa-apa yang kita nggak mau, kalau nabrak, anak kan ke depan. Iya, benar. Belakang gitu. Oke, udah nggak sabar nih. Yuk kita langsung review mobilnya Marcel Darwin. Let's go, check it out. Ini episode pertama gua bareng seseorang yang udah menjadi bokap, bro. Udah menjadi bokap nih. Yoi. Thank you buat waktunya nih ya. Lu udah bisa ngeluangin waktu lu buat kita nge-review mobil. Oke, gue bakal nge-review sedikit nih mobilnya Marcel Darwin, BMW 520 tahun 2004. Ini lu ngomongnya tetap E60 ya? E60 ya. Ini tahun 2004, dia punya cc 2000 cc. Dan dia mesinnya 6 silinder dengan kecepatan horsepower 225. Makanya untuk mengimbangi horsepower yang gede, walaupun dia sedan, dia punya pelek aslinya tuh ring 18 Bang Ganteng. Betul. Nah, kalau gue boleh tanya nih pertama-tama nih, kenapa lu pilih BMW sebagai mobil kesayangan lo? Karena gue orang Jerman. Wih deh. BMW dari Jerman. Benar. Gak tahu ya. Jadi bisa dibilang gue hampir menyobai semua jenis mobil. Seatbelt dulu. Oke. Bisa dibilang gue hampir nyobain dari selama gue hidup, gue bisa nyobain semua jenis mobil. Ya. Tapi gue klop ke BMW karena pertama BMW is BMW. Yes. Kedua BMW is BMW. nggak akan pernah ada tuanya. Iya. Dan modelnya everlasting ya. betul. Dan gagah BMW. Benar. Terus kalau lu ngebut di tol ada belok begini, bukan Steady. lu gas, bukannya makin melayang tapi makin nyungsep ke bawah aja. nyungsep ke bawah. Steady ya. Gua nyaman banget. Nyaman Ketimbang banget ya. gua pakai Mercy, gua lebih suka BMW. Gue udah nyoba Mercy di kelas yang sama, C200 dan CLA. Gue udah nyoba, gue pernah punya F30 BMW juga 2013. Ya, secara personal juga gue rasa kalau dari segi bantingan dan juga tarikan itu BMW lebih bagus, bro. Ya, BMW lebih saklek lah, lebih enak. Di tol tuh kalau lu nyelip-nyelip tuh lebih enak aja.
dan juga lebih gesit. Betul. Nah, kalau dari Cuma kan kalau dibahas masalah mobil kesayangan ya itu kan bukan relatif gini, personal. sorry bukan kesayangan. Kalau dibahas masalah enak-enakan kan tergantung taste orang. Ada yang pecinta Mercy, menurut orang pecinta Mercy lebih enak daripada BMW. Benar. Nah, balik lagi kalau orang yang pecinta BMW akan bilang ya BMW lah. Semua taste-nya udah ada. Semua punya taste masing-masing. Subjektif. Oke, kalau gue boleh tahu nih, lu pakai BMW ini dari tahun berapa, bro? Dari 2004 gue pakai ini. 2004? Enggak dong. Sorry, 2014 ya. Berarti lu udah pakai 6 tahun ya? 6 tahun. Dari segi perawatannya bagaimana, bro? Sejauh mahal ini nggak? Gue nggak pernah ini mobil, makanya gue cinta banget karena dia nggak pernah rusak. Gue nggak tahu ya, paling selama 6 tahun baru rusak parah sekali doang. Sisanya udah enak ya? Sisanya udah enak, nggak ada masalah sama sekali. Oke. Ya tergantung kan, karena kalau kayak misalnya gue udah tanya, Sel kenapa lu beli mobil second BMW? Terus kilometernya lu ambil yang gede gitu, yang 100.000. Iya. Karena menurut gue semakin gede kilometer, itu mobil lu rawat, lu pakai, lu servis, ketimbang yang low kilometer. Kalau menurut lo ya? Menurut gue. Karena memang mobil Eropa itu, terutama BMW, dia kalau misalnya disimpan malah cepat rusak. Betul. Jadi semakin lu terus jalan, kilometer lu semakin tinggi, menurut gue ya itu mobil dirawat. Oke, mantap. Sering diservis. Oke, dan dari bahan bakar nih, dari segi bahan bakar, lu pakainya Pertamax atau Pertamax Turbo? Gue pakai Pertamax aja sih. Pertamax aja? Nggak pernah. Karena kan gua rasa tuh biasanya BMW itu minimal Pertamax Turbo tuh. Nggak juga ya? Nggak juga kok. Jadi selama 6 tahun ini lu pakainya Pertamax? Pertamax. Fine aja, nggak ada masalah. Aja ya? Tenaga nggak ada ini ya? Nggak ada pengaruhnya. Ini 2000 cc lu pernah bejek berapa sih maksimal? Zaman dulu deh, sebelum merit. Waduh, nyampe lah. Ini kan top speednya 260. 220 nyampe. 220 masih mau naik. Dan 220 itu lu nggak goyang sama sekali. That's why BMW is BMW. Gila ya, keren ya. 220. Gue nggak pernah sampai mentok. Gue jadi gini. Itu pun gue nyoba sekali doang, abis itu gue turunin. Gue bukan tipe yang pembawa mobil yang ngebut-ngebutan lah. Hanya pengen ngetes aja galak apa enggak nih, gitu kan, sesuai kebutuhan. Nah, kalau misalnya di 220 nggak goyang, rata-rata lu pakainya paling ya 140 lah ya dalam kota ya. Nggak nyampe ya? Iya lah, masa dalam kota 140? Ya kan di tol biasanya kalau misalnya mau syuting. Oh enggak. Enggak ya? Gue bukan tipe kalau orang yang ngebut-ngebut. Paling kalau gue syuting, gue naik tol atau apa, paling cepet 20 lah. Cepet 20 ya? Malah terkadang gue lebih suka di steady 80, 90. Lu kalau full tank nih, lu pernah nggak lu isi full tank nih? Pernah. Itu lu isi full tank tuh habis berapa kira-kira? 500.000. 500.000. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya apakah boros apa enggak? Kalau BMW? Gue punya hitungannya sendiri. Oke. Gue punya hitungannya sendiri. 300.000 ini cukup untuk seminggu. Lumayan dong. Lumayan hemat dong. Jadi kalau 500.000 bisa sampai 2 minggu dong. 600.000. Nggak, gue tahu cara pakainya. Oke, gimana tuh? Kasih tips dong dikit, biar bisa bikin BMW itu jadi lebih hemat gitu. Gimana caranya? Jangan terlalu banyak ngegas. Jadi kalau misalnya di tol gas statis aja ya. Gas statis. Nggak usah dibejek normal gitu juga ya? Nggak usah lu bejek, nggak usah lu apa. Makanya kalau menurut gue ini irit. Kalau menurut gue. Oke. Nggak kayak dulu sebelum ini kan gue sempat pakai seri 3. Malah menurut gue pakai seri 3 lebih boros daripada. Menurut gue nggak tahu ya, menurut gue lebih boros pakai seri 3 ketimbang sebelumnya. Kan lu pernah pakai 320 ya? Iya. Tahun 2006 ya? Tahun 2006. Sebelum lu pakai ini warna silver, gue inget tuh. Malah lebih hemat ini ya? Malah lebih hemat ini. Oke. Dari segi power, kalau lu bandingin seri 3 sama seri 5? Jauh gedean ini. Padahal cc-nya sama ya? Cc-nya 2000 cc ya? Tapi jauh ini ya? Karena itu lebih ringan, jadi pengen bawaannya tuh pengen becek gitu loh. Jadinya boros. Kalau ini lo lebih steady lah. Lebih aman. Dan ini kan bukan mobil untuk kenceng-kencengan. Apalagi seri 5 kan mobil apa sih namanya? Mobil pejabat lah. Ini gue lihat di situ ada tempat bendera gitu nih. Jadi sebelumnya pernah dipakai pejabat dong nih ya? Iya, betul. Widih, ngeri banget. Gue lihat nih ya, sekarang hidup lu udah agak berubah nih. Nah, kita bicara mengenai kehidupan. Gue kenal lu dari tahun 2008, which is 12 tahun lalu. Lu masih kinyis tuh zaman itu tuh. Gue masih kuliah di Singapura tuh. Gue lihat perubahan lu sekarang, lu lebih tenang, lu lebih enak.
Itu kenapa tuh? Apakah karena faktor anak tuh? Nggak tahu kalau ditanya karena faktor anak atau apa ya, berjalannya aja sih begitu. Kayak mau ngapain lagi sih gue bandel-bandel, mau ngapain lagi sih gue kayak tetap keluar-keluar atau segala macam. Dan itu akan seiringnya dengan lo menikah, dengan seiringnya lo punya anak, itu akan membuat lo lebih tenang aja. Karena banyak yang harus gue urusin, banyak yang harus gue jaga. Kalau seandainya gue masih bandel, gimana anak gue nanti? Masa gue nggak mikirin anak gue nggak mikirin istri gue. Lo memaknai hidup tuh seperti apa sih? Marcel Darwin yang lama dan Marcel Darwin yang sekarang, apa perbedaannya? Perbedaannya cuma satu, dua. Udah punya istri dan punya anak. Udah punya istri dan punya anak. Udah, itu aja. Nah, cara lo memaknai hidupnya itu seperti apa? Apakah zaman dulu pas lo lagi belum punya anak, lo nggak mikirin rumah, lo lebih hidup bukan seruntulan tapi lebih nyantai? Kalau sekarang lo kayak lebih punya tujuan hidup dalam hidup lo. Oh iya. Pulang kerja. Kalau itu jelas lah. Gitu ada perbedaannya. Kalau misalnya kayak zaman dulu tuh gue bukan tipikal orang yang mikirin gue nggak mikirin duit harus gue tabung lah atau apa. Gue tuh termasuk orang yang boros. Let it flow aja ya. Gue termasuk orang yang boros bisa dibilang. Tapi pada saat gue punya istri, pada saat gue punya anak, pada saat gue pacaran sama Nabila, di situ gue dapat pelajaran banyak dari Nabila. Itu yang buat gue makanya apa tuh pelajaran lo? Ini dia, share dong ke gue. Ini dia yang gue bakal nikahin. Jadi tentang mantap. Pelajaran hidup, pelajaran lo memanage uang, pelajaran lo nggak bisa berfoya-foya. Sekarang kayak gini. Hidup itu estafet ya? Iya, betul. Belajar menabung, sesimpel hal itu. Taruh kalau seandainya kita sebulan, kita ngomong kecilnya aja, sebulan kita habis 5 juta. Pada saat sama Nabila gue diajarin gimana caranya lu sebulan 5 juta. Boleh lu habisin, boleh lu tabung. Jadi pada saat lu tabung, lu misalnya sebulan nih ternyata habisnya let's say cuma 4 juta, gue masih punya 1 juta. Biasanya lu pasti akan pakai. Biasanya gue akan habisin. Tapi pada saat gue bukan cara hitung-hitungannya gini. Jadi pada saat gue misalkan taruhlah 5 juta ya, kayak tadi gue bilang. Biasanya itu gue habisin. Kalau seandainya ini gue harus nge-save 1 juta. Sebenarnya mau gue habisin juga nggak masalah. Tapi pada saat gue bisa nge-save 1 juta, dari tabungan gue transfer tetap 5 juta. Berarti gue punya duit 6 juta. Benar. Nambah. Oh, iya. Nah, balik seandainya kayak gue sebenarnya bisa habisin 6 juta. Iya. Cuma dengan gue bisa hidup dengan 4 juta, ngapain gue harus habisin 6 juta? Benar. Jadi gue habisin juga 4 juta, gue bisa saving 1 juta. 1 juta lagi. Jadi gue punya tabungan 2 juta. Benar. Bulan berikutnya gue transfer lagi 5 juta. Gue punya duit 8 juta. Value-nya lebih bagus ya. Value-nya lebih bagus betul kan. Iya. Istri gue tuh ngajarin gue kayak gitu. Makanya pada saat dia ngasih tahu soal kayak gitu, dia yang gue butuhin. benar. Untuk jadi istri gue. Anak pertama. Apa arti seorang anak untuk seorang Marcel Darwin? Nggak perlu anak buat gue rezeki. Wow. Sekarang bisa dibilang banyak orang yang sudah menikah lama, tapi mereka belum dikaruniai anak. Benar. Ya maksud gue ya sedih pasti. Cuma ya makanya itu dia, pada saat gue dikasih anak, buat gue itu rezeki ya? Karena tidak semua orang bisa mendapatkan rezeki segampang itu dikasih karunia anak. Bisa dititipin oleh Tuhan. Betul. Berupa suatu anugerah, yaitu anak ya. Itu Benjamin Keenan Darwin. Kenapa namanya Benjamin Keenan Darwin? Kalau Darwin, I know Marcel Darwin. Jadi Trah family. Tapi arti Benjamin Keenan itu apa? Itu baru dibahas di YouTube ini loh. Gue belum bahas di YouTube. Oh, jadi nggak apa-apa. Benjamin itu artinya anak keberuntungan. Wow, nice. Makanya karena Keenan itu anak keberuntungan. Terus Keenan anak keberuntungan. Depan belok kanan takutnya ganjil genap. Benjamin itu artinya keberuntungan. Keenan itu nama Jerman, artinya kuat. Tajam. Berarti anak yang kuat, tajam, namun membawa keberuntungan. Betul. Darwin nama keluarga. Wah, gila. Gue lihat kemarin lu sempat ada ini ya, usaha baju baru ya, Hot Puppy. Kenapa tuh? Lu ngerasa hot gitu? Oh iya dong. Gue hot banget. Memaknai hidup sekarang sebagai pengusaha, sebagai seorang ayah, sebagai seorang pria, dan juga sebagai seorang Marcel Darwin. Ada pengaruhnya nggak
di COVID ini. Jadi kita sebagai individu banyak yang biasanya terganggu kan sama pandemi yang baru kita jalani bersama-sama. Itu ngefek di aspek bisnis, ngefek Betul. di aspek pekerjaan, mungkin kontrak pekerjaan. Ngefek nggak di lo? Kalau dibilang ngefek pasti ngefek ya. Cuma ya? gue bersyukur dengan adanya COVID ini. Bersyukurnya gimana tuh bro? Kenapa? Di COVID ini gue bisa jauh lebih mengenal istri gue. Oh, jadi lebih quality time ya? Quality time sama istri lebih. Dan juga istri gue juga kan selama COVID kan lagi hamil, yang dimana gue harus menjaga keselamatan Iya, dia. istri gue. Jadi sebenarnya itu paradigma kalau kumpul sama istri malah bikin berantem salah kaprah. Salah. Ya? Bagaimana kita memaknainya ya? Wow. Berantem pasti ada lah, lu nggak harus adanya COVID. Apapun. Berantem tuh ya pasti berantem. Mau lu nggak COVID pasti berantem. Oke. Cuma ya gue bersyukur banget selama COVID ini gue bisa mengenal istri gue jauh lebih. Dari segi kerjaan, ngefek nggak? Alhamdulillah ada aja rezeki. Ada aja ya? Ada. Itu tadi dia. Gara-gara Benjamin Keenan. Gara-gara anak kecil yang kuat yang Betul. membawa keberuntungan. Gara-gara anak, Ya. gara-gara semuanya, gara-gara anak, gara-gara istri, gara-gara orang tua, gara-gara ya tanggung jawab gue harus sebagai seorang suami ya semua ada rezekinya masing-masing. Iya. Jadi Marcel Darwin menikah atau Marcel Darwin sebelum menikah, which one happy? Oh sudah lama menikah lah. Jauh ya. Makanya kalau dibilang gue, Marcel nyesel nggak nikah? Nyesel. Nyesel, kenapa nggak dari dulu? Kenapa nggak dari dulu nikahnya? Kenapa nggak dari dulu? Iya, nikah tuh enak ternyata ya. Nikah tuh enak. Gue 30 dan gue belum menikah. Gue juga orang yang udah kenal lama sama lo. Dan kita udah banyak melewati momen-momen dari zaman lu putus sama mantan lu, gue putus sama mantan gue, kita saling share. Gue memaknai satu hal di sini, gue lihat nih ya pribadi ya, lu menikah sama sebelum menikah lu sekarang jauh lebih tenang bro, jauh lebih dewasa, jauh lebih santai. Jadi gue ngeliat wow, Marcel Darwin yang sekarang berubah banget nih, parah, jauh banget itu dia yang seperti kayak tadi gue bilang, banyak yang harus kita lakukan, banyak yang harus kita jaga. Yes, siap. Banyak yang harus kita tanggung. Oke, bro, gue pengen lu ngasih motivational quote buat para orang tua muda yang ada di sana, buat orang tua millennials yang masih muda dan juga sudah menikah. Bagaimana bisa menjadi ayah sekaligus pria sekaligus suami yang baik versi Marcel Darwin? Kalau dibilang gue ngasih quotes untuk seperti itu gue belum bisa. Karena gue termasuk orang yang masih belajar baru untuk jadi orang tua yang lebih baik. Ya paling quotes gue adalah jangan pernah berhenti belajar. Belajar ya. Ilmu itu nggak mengenal umur. Oke. Belajar dan minta maaf. Belajar. Jadi kalau misalnya nggak salah ya udah. Lu minta maaf. Minta maaf aja ya. Apa ruginya lu minta maaf? Tidak ada ruginya. Wah, gila. Sadis nih Marcel Darwin. Wih, ngeri banget. Oke bro, plan lu, rencana lu dalam waktu dekat lagi ada proyekan apa nih? Gua lagi syuting di MNC Pictures. Judulnya Bintang Setinggi Langit. Bintang Setinggi Langit, I see. Dan ya masih proses produksi ya. Masih jalan-jalan YouTube gue juga, The Darwin. Yes. Jangan lupa follow The Darwins. Subscribe, comment, dan like. Betul. Share juga ke teman-teman kalian. Kalau dari segi Nabilanya, Nabila dan lo kan baru pacaran 3 bulan tuh. Apa sih yang bikin lo tuh she's the one? Karena kan banyak orang yang ada yang lagi happening kayak sekarang ta'aruf ya kan, pacaran setelah menikah. Tapi ada juga orang yang kayak gue mesti tahu dulu dia nih luar dalamnya nih. Kan gue kenal lo nih udah lama nih, tapi lo hanya butuh 3 bulan untuk lo bisa tahu oh she's the one. Apa karena faktor umur atau karena apa nih? Triggernya apa nih? Jadi kayak yang tadi gue bilang, gue itu pacaran itu mencari istri. Oke, jadi niatnya awalnya dari niat ya. Oke. Dan tiba-tiba gue dapet Nabila yang bisa ngajarin gue semuanya. Terus, nah itu dia. Yang gue pengen tuh banyak, Chris. Yang gue pengen tuh banyak. Tapi yang gue pengen itu belum tentu yang gue butuhin. Nah, Nabila itu yang gue butuhin. Yang gue butuhin, udah pasti gue pengen.
sudah pasti baik. Karena Yang kita benar butuh. sudah pasti baik. Iya. Yang baik belum tentu benar. Wede, cakep. Karena itu dia. Lu jangan kalau ikutin yang lu pengen tuh banyak banget. Oke. Tapi belum tentu yang lu belum tentu itu yang lu butuhkan. I see. Jadi carilah yang lu butuh, Wow, bukan yang lu pengen. nice. Mantap bro, kalau gitu Quotes dari thank you banget buat hari ini. Senang banget gue bisa ngobrol-ngobrol sama lu banyak hal tentang Marcel Darwin yang Kayaknya dulu. selama Ya. YouTube lu ada kayak ini yang obrolan terberat kayaknya. Obrolan ya. terberat dong, karena biasanya kita ngomongin tentang keseharian aja, tapi kali ini gue ngomongin tentang kehidupan. Betul. Kehidupan yang banyak diwakilkan dari lu untuk orang banyak, untuk bagaimana papa-papa muda menghadapi situasi corona, dan juga untuk menghadapi suatu situasi sama keluarganya yang baru. Kan kita juga butuh proses dalam apa ya, dalam menikah kita butuh proses belajar. Jadi thank you banget bro udah ngasih waktu dan Sama-sama. sarannya. Sama-sama. Jadi yang bisa gua garis bawahi di sini, pertama, belajar. Betul. Jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Nomor 2, syukuri, bersyukur. Nomor 3, minta maaf aja. Salah nggak salah minta maaf. Salah. Dewasa sekali. Oke brother, thank you banget untuk waktunya ya. All the best. All the best. Mudah-mudahan sukses selalu untuk karya-karya lu ke depan, dan juga sehat selalu keluarga Benjamin dan juga Sama Nabila. buat lu Chris, kalau lu mau nikah, kalau lu udah siap minta maaf tanpa ada lu salah, berarti lu udah siap nikah. Siap. Thank you brother. Oke guys, selesai sudah Kristalline TV kali ini. Setelah gua nge-review mobilnya Marcel Darwin, semoga konten yang gua buat ini bisa berfungsi dengan baik untuk masyarakat luas, dan juga kita bisa memetik sebuah pelajaran dari quote-nya Marcel Darwin. Jangan pernah berhenti belajar dan bersyukur. Kalau gitu, saya undur diri. Jangan lupa subscribe, comment, like, dan juga share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu kalau gitu di lain kesempatan. Thank you.